Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kurja. Nah, kali ini kita akan menginformasikan kaitan dengan perubahan di RKS versi 2.0. Nah, sekarang sudah ada pembaharuan lagi untuk aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Nah, aplikasi di versi 2.03 ini bisa diunduh secara manual ya di web rks.dikdasmen.kemdikbud.id /download. Nah, ini webnya. Nah, ini di menu unduh ya, nanti silakan langsung diunduh. Itu akan ada setup untuk RKS versi 2.03. Nah, ini setelah terdownload ini bisa langsung diinstalkan ya. Nah, kita coba install ya, sudah di download ini. Nah, ini kalau muncul seperti ini kita klik run. Nah, ini kita install. Yes. Nah, ini kita lanjut instalkan. Ini tidak perlu lama untuk melakukan penginstalan. Nah, ini sudah selesai, kita langsung buka aplikasinya. Nah, di sini di pojok sudah muncul aplikasinya yang versi 2.03. Nah, apa saja yang berubah di versi 2.03? Yang pertama itu perbaikan sinkron yang bermasalah ya. Jadi di sini menu sini ada sinkron. Nah, ini sudah diperbaiki. Lalu penambahan menu ganti kode aktivasi untuk keamanan. Nah, jadi kode aktivasinya bisa diganti kalau memang ada bermasalah ya. Lalu perbaikan sinkron data guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi kalau ada guru atau tenaga kependidikan yang belum masuk, silakan lakukan sinkron lagi. Lalu perbaikan jumlah sinkron jumlah siswa. Nah, yang kelima, penambahan tarik referensi sebelum pengajuan pengesahan. Nah, jadi di sini ada menarik dulu data referensi. Ada referensi kode rekening, referensi barang, itu bisa ditarik dulu. Lalu perbaikan cek status ya, nanti di sini di pengesahan ada cek status. Jika memang data pengajuan pengesahannya ditolak, nah nanti diklik cek status apakah datanya ditolak atau diterima RKS-nya. Selanjutnya penambahan validasi kode aktivasi. Lalu penambahan validasi rekening saat pengesahan. Lalu penambahan validasi barang saat pengesahan. Nah, itulah perubahan di RKS versi 2.03. Lalu pembaharuannya yang selanjutnya itu penambahan hapus buku BKU ya, akhir tahap 2 dan tahap 3. Lalu perbaikan hapus buku penerimaan tidak terupdate. Nah, ini ya kemarin penerimaannya belum terupdate, jadi bisa diperbaiki. Lalu di perbaikan regional setting mengikuti settingan komputer ya. Jadi kalau settingan komputernya dicek lagi ya, tanggal lalu jamnya. Lalu penyesuaian pajak PPN terbaru. Nah, lalu penambahan bunga bank dan pajak pada 2020-15. Lalu perbaikan pilihan print Siplah. Nah, ini sudah ada ya. Lalu perbaikan BKU Siplah. Nah, jadi jika ada sekolah yang masih ada Siplah, bukan Siplah, Silpa ya, Silpa sisa di tahun anggaran sebelumnya yang belum di SPJ-kan. Nah, ini BKU-nya sudah diperbaiki sekarang. Lalu penambahan pilihan penggunaan pajak. Nah, ini lalu perbaikan dashboard terhitung lebih besar ya, nanti bisa dilihat ya di dashboardnya.
dashboard di menu utamanya. Di sini ada perhitungan yang lebih besar ya, nanti sudah diperbaiki. Lalu perbaikan laporan penggunaan, yang terakhir penutupan versi 202. Jadi harus update ke 203. Jadi tidak yang versi 202 sudah ditutup, jadi harus update ke versi 203. Nah, lalu di sini ada validasi warna ya. Validasi warna kaitan dengan contoh kita kemarin ada laporan dari sekolah. Nah, ini di rincian RKS-nya itu dikasih warna seperti ini ya. Jadi jika warnanya merah menandakan ada kode rekening yang sudah dihapus ya oleh dinas ya, tetapi sekolah masih menggunakannya. Jadi cara menyelesaikannya ganti di kode rekeningnya ya. Jadi kode rekeningnya harus diganti kalau memang sudah ditandai merah. Nah, kalau ditandai biru dongker, ini menandakan data referensi barangnya sudah dihapus atau diganti oleh dinas, tetapi sekolah masih menggunakannya. Nah, cara menyelesaikannya itu kode barangnya harus diganti atau dipilih lagi atau dicari lagi ya data untuk referensi barangnya. Yang keenam, perbaikan keamanan pada versi 203 adalah database yang aktif hanya satu untuk masing-masing sekolah ya. Jadi jika sekolah menggunakan 2 komputer itu tidak bisa, jadi harus menggunakan 1 komputer 1 database. Jika sekolah terdeteksi menggunakan 2 database dalam 1 komputer yang berbeda, maka lakukan reset sekolah, data sekolah, dan input kembali kode aktivasi. Nah, nanti minta reset ke dinas untuk diaktifasikan kembali. Selanjutnya ini untuk reset data sekolah pada manajemen RKS ya. Jadi kami di dinas itu ada namanya reset. Nah, ini ya, reset data sekolah. Nah, jika ada bermasalah, memang gagal sinkronisasi atau gagal registrasi, itu kami reset. Lalu setelah di reset, sekolah bisa melakukan sinkron kembali. Nah, fitur keamanan ini digunakan untuk menghindari adanya penggunaan aplikasi yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ini pembaharuan markas, ini pembaharuan bagi admin dinas ya. Yang pertama penambahan fitur reset yang tadi, lalu penambahan informasi pengguna, lalu perbaikan fitur pengesahan ya. Nah, lalu penambahan undelete untuk referensi rekening. Nah, lalu penambahan undelete untuk referensi barang ya, lalu pemisahan. Nah, sekarang dipisah antara belanja habis pakai dengan belanja modal, itu dipisah. Nah, kita coba konekkan dulu internetnya. Nah, kita lihat di sini di referensi ya. Nah, di sini sudah terpisah ya. Jadi ada referensi barang itu terdiri dari belanja jasa dan belanja modal. Nah, kalau kemarin disatukan, sekarang terpisah. Nah, fungsi dari referensi ini itu oleh admin dinas. Nah, jika ada memang penambahan barang yang bentuknya jasa atau modal, itu ditambahkan di sini. Nanti sekolah tinggal melakukan sinkronisasi. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu ya informasi sekilas. Silahkan nanti dicoba di login. Ya, kita coba login. Coba masuk ya, kita login. Nah, ini untuk di versi 203. Nah, seperti ini ya. Jadi silakan nanti di kertas kerjanya dicek. Nah, apabila ada yang memang berwarna biru ya. Nah, di sini contoh seperti ini, berarti ini harus diganti ya. Ini kalau model kertas folio kita ubah ya, karena memang harus diganti. Nah, kertas
berarti HPS ya. Ini folio itu kita cari karena kertasnya folio, kertas folio. Nah ini kertas HVS F4, kertas HVS. Nah ini contoh dipilih ya, F4 ini 70 gram ya, pilih, nanti oke. Nah nanti kertasnya langsung tidak berwarna biru lagi ya, ini juga harus diganti yang berwarna biru. Nah, kalau ada yang berwarna merah, ini merah nggak ada ya. Nah ini karena banyak yang biru, data perubahan data di referensi barangnya itu harus diganti. Nah, ini tuh ya. Nah, kalau ada yang merah berarti kode rekeningnya. Nah kode kegiatannya kalau di sini contoh ini enggak ya, kalau di sini terdeteksi merah berarti harus diganti kode rekeningnya. Nah itu mungkin informasi ya sekilas dari Logai Kulja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, silahkan di like, di share, di komentari jika memang ada pertanyaan. Terima kasih atas kerjasama dan kerja kerasnya kalian sebagai operator. Mudah-mudahan RKS ini bisa selesai di bulan sekarang, di April. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.